kalau kemarin kita derita sampai ke leher, ini derita sudah sampai ke ubun-ubun. Nah kalau derita ke ubun-ubun, ya jangan pernah salahkan rakyat kalau rakyat marah. Selamat sore, Mbak Nining. Sore, Bang. Ya, selamat datang ya di studio kita ini Unpacking Indonesia. Unpacking Indonesia. Wah, keren, luar biasa. Mbak Nining ini aktivis buruh yang luar biasa, ya. Pernah di perusahaan farmasi. Ya. Kemudian diberhentikan karena dianggap terlalu sering mimpin pemogokan. Iya. Ya, kemudian masuk lagi sebagai pekerja di perusahaan tekstil ya, garment ya. Sempat dikeluarkan juga itu. Iya, karena track recordnya ketahuan. Jadi setiap masuk pabrik, masuk industri, selalu mimpin pemogokan, selalu protes. Kalau pertama dulu memang saya bekerja di garmen dan tekstil karena pernah mimpin pemogokan 2.000 buruh menuntut tentang kesejahteraan, kemudian di PHK, bekerja lagi di farmasi, ketahuan track record di PHK, bekerja lagi di tempat lain, ketahuan track record di PHK lagi. Dan kemudian akhirnya dalam kongres kedua KASBI ya. KASBI itu Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia pada tahun 2008 terpilih menjadi sebagai ketua umum KASBI sampai sekarang. Iya. 4 periode berarti ya? Iya, 4 periode. Nanti sampai 2023, Pak. Apa nggak capek tuh 4 periode ya? Iya, semua kalau di KASBI kan semua berangkat dari persoalan track record kan gitu. Oh. Jadi para anggota kemudian asosiasi-asosiasi ya barangkali ya, itu masih mempercayai. Iya. Yang penting kan tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang dibayar untuk mempercayai Mbak Nining menjadi ketua umum ya. Kalau di politik itu kan pakai bayar-bayar itu Mbak Nining. Nggak ada, kalau di KASBI itu 100 perak pun nggak pernah ngeluarin. Ya, itulah semua makanya itu saya kira luar biasa. Dan kalau kita bicara buruh dari mana pula uang yang mau bayar-bayar ya kan? Nggak punya uang juga. Mbak Nining luar biasa. Mbak Nining, ini mungkin kita masuk kepada persoalan masalah tenaga kerja kita ini. Ya, ini kan PT UN baru saja membatalkan keputusan Gubernur DKI mengenai UMP ya tahun 2022 kemarin di Jakarta. Nah ini bagaimana pendapat Mbak Nining ini? Iya, pertama memang saya melihatnya dalam ketenaga kerjaan yang lebih luas gitu ya. Sebenarnya kan negara melalui institusi pemerintah gitu kan memang bagaimana memberikan perlindungan, peningkatan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan bagi para pekerja gitu ya. Tapi dalam realitanya untuk bicara tentang persoalan upah saja itu harus berjuang mati-matian gitu ya gitu. Kita nggak pemerintah selalu bilang bahwa kita cukup bangga terhadap tenaga kerja gitu ya, memberikan kontribusi besar terhadap negara, terus juga memberikan apresiasi terhadap para pengusaha, tapi keseimbangan itu nggak ada gitu ya, relasi yang cukup timpang itu dibiarkan. Nah, misalkan kita bisa lihat setiap tahun buruh selalu berjibaku bagaimana memperjuangkan tentang untuk mereka bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, di 2021 dan penentuan upahnya dan kemudian akhirnya diberlakukan di 2022 di berbagai macam daerah melalui gubernur gitu ya memberikan rekomendasi agar terjadi kenaikan upah terhadap kaum buruh. Tapi lagi-lagi yang akhirnya yang mematahkan itu karena ada sebuah kebijakan yang dibuatkan oleh pemerintah yang sejak 2019, 2020 terjadi
kontradiksi yang cukup besar gitu ya, mendapatkan pertentangan dari rakyat yang lebih besar, yaitu melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sumber masalahnya sebenarnya ada di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sebelumnya penentuan upah itu adalah melalui ada hasil survei gitu ya, pertimbangannya tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja hanya berdasarkan inflasi kan itu atau pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang kemudian menjadi landasan bagi para pengusaha untuk mendorong agar upah buruh ketika terjadi kenaikan ketentuannya itu. Nah, padahal di 2021 gitu ya, penentuan upah itu kan sudah cukup memberatkan gitu ya, gitu dengan kenaikan kebutuhan hidup, dicabutnya subsidi listrik, terus kemudian belum lagi biaya transportasi yang cukup mahal gitu. Jadi pengaruhnya sangat signifikan ya. Tentu sangat signifikan gitu ya gitu, dan itu akan mempengaruhi kesehatan, keselamatan, pendidikan generasi muda itu akan mempengaruhi. Nah, putusan petun yang kemudian menggagalkan sebenarnya kan memang para pelaksana negara, baik itu bupati gitu ya, gubernur, terus kemudian termasuk di pemerintah pusat seharusnya lebih memberikan bagaimana peningkatan kesejahteraan dan perlindungan. Tapi kalau landasannya akhirnya dipakai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja turunannya PP 36, ya maka setiap tahun tidak akan pernah terjadi sebuah perbaikan terhadap nasib kaum buruh. Nah, apalagi dengan sebenarnya ada sebuah inisiasi gitu ya, bagaimana memberikan ada keseimbangan perbaikan, justru kemudian digugat di petun, itu adalah bentuk kita masih melihat bahwa hukum di negara kita ini masih berpihak kepada siapa yang punya modal dan siapa yang kuat gitu kan itu. Jadi besaran UMP sekarang ini bisa kita katakan masih sangat memberatkan ya. Sebenarnya upah minimum sekarang itu jauh dari upah layak gitu ya gitu. Kalau kita bicara standar upah layak, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan gitu ya, pendidikan, kesehatan, sosial. Nah, upah buruh selama ini hanya bisa misalkan upah buruh sebulan. Dia kalau kemudian harus menanggung 2 anak, 1 istri gitu ya, terus kemudian harus bayar kontrak rumah, karena biaya transportasi itu cukup mahal, mau nggak mau berhutang kendaraan bermotor gitu ya, belum lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebenarnya gaji tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7 itu sudah pada koma buruh. Makanya udah habis ya. Kalau kita lihat sehari-hari itu ATM itu banyak direntenir, mereka pinjam online yang akhirnya terjebak dalam persoalan tekanan sosial, ada yang bunuh diri, bahkan ada yang kemudian rela akhirnya ter-PHK karena problem-problem sosial yang kemudian memang semakin kompleks dihadapi oleh kaum buruh. Tapi kalau kita lihat dibandingkan ya dengan negara-negara ASEAN yang lain, katakanlah seperti Vietnam, seperti Malaysia, bahkan seperti Thailand, Laos, Kamboja, bahkan Filipina, katanya upah minimum kita ini sudah cukup tinggi nih. Kalau dengan Filipina enggak juga sih gitu. Kalau diambil rata-rata, kita bisa lihat misalkan di Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah itu masih di bawah 3 juta upahnya. Kebutuhan hidup misalkan harga teh manis, harga makan di warteg itu kan sama di Jakarta. Yang berbeda yang cukup mahal itu kan misalkan kayak wilayah Sulawesi, Kalimantan, tapi upah mereka juga masih rendah kan gitu. Nah, pemerintah kan bilang penciptaan lapangan kerja ini kan untuk bagaimana menumbuhkan selain untuk bagaimana pendapatan rakyat gitu ya, akan mempengaruhi daya beli dan juga akan mempengaruhi juga daya saing. Ya bagaimana mungkin kalau kita bicara sandingkan dengan beberapa negara, misal kalau Vietnam gitu ya gitu. Indonesia di atas Vietnam sedikit dibanding dengan beberapa negara di atas Indonesia. Tapi harus dilihat bagaimana kebutuhan sosial mereka, misalkan kayak model pendidikan, kesehatan gitu ya. Di beberapa negara itu menjadi tanggung jawab negara. Tapi di Indonesia buruh itu BPJS-nya itu kan harus ditanggung. Dari 5 program, 4 program itu kan harus dibiayai oleh kaum buruh.
keluarga dan anak istrinya juga mereka harus tanggung. Perusahaan Yeah. itu kan punya kontribusi, dipotong lewat perusahaan dan kemudian pengepulnya lembaga BPJS kan gitu. Jadi mungkin begini Mbak ingin mengatakan bahwa walaupun di negara-negara ASEAN katakanlah sama atau lebih rendah dari kita, tetapi support atau dukungan serta subsidi dari pemerintah mereka itu mungkin lebih besar daripada di Indonesia. Iya, contoh misalkan kayak Cina gitu ya. Kalau dilihat upahnya hampir sama lah di Indonesia. Tapi kan biaya transportasi mereka ditanggung oleh negara. Terus kemudian subsidi perumahan itu dibantu oleh negara. Nah kalau di sini kan semua ditanggung buruh. Semua ditanggung oleh buruh. Kalaupun dibantu oleh BPJS kan itu karena uang buruh yang disetorkan ke BPJS. BPJS sebagai penalang, sebagai uang bunga kan kayak gitu. Sebagai uang DP itu kan ditalang oleh BPJS gitu loh. Nah itu yang harus kita lihat gitu. Nah enggak semua negara Asia kemudian lebih tinggi dari Indonesia. Dan kita hanya di atas Vietnam saja kan gitu. Dan beberapa di negara yang lain kayak Malaysia. Mereka ada subsidi yang dibebani oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya gitu. Upahnya masih di atas Indonesia kalau misalkan kayak Malaysia gitu ya gitu. Jadi kalau kita kemudian upah itu sebagai basic dasar tapi harus menanggung semua kebutuhan hidup mulai dari biaya pangan keluarga gitu ya, pendidikan kesehatan, ya pasti kita tidak akan pernah menumbuhkan generasi yang sehat, apalagi generasi yang untuk cemerlang gitu ya gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan gitu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam untuk kebutuhan pangan yang sehat. Coba kita lihat di wilayah daerah pelosok-pelosok daerah, kita masih sangat prihatin anak-anak buruh itu banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena upahnya jangankan mungkin untuk makan aja sulit ya. Oh iya, perbudakan di wilayah perkebunan itu masih terjadi cukup tinggi gitu loh. Apalagi akses transportasi cukup tidak mudah gitu ya. Jangkauan ke instansi pemerintah juga bisa berjam-jam gitu. Jalannya juga sulit, tidak seperti di Pulau Jawa gitu. Kalau misalkan kayak Kalimantan, Sulawesi gitu ya, Indonesia Timur termasuk Sumatera, itu yang masih menjadi beban. Saya baru pulang dari Sumatera. Di wilayah Indragiri Hulu itu kalau bicara ketentuan upah itu per bulan 3.082.000. Tapi prakteknya buruh itu hanya diberikan 94.000 per HK dan dia harus mendapatkan 2 ton. 2 ton itu 2.000. Misalkan kalau dia bagian pemupukan 2.000 kilogram harus diselesaikan dalam masa jam kerja. Tapi kalau nggak selesai, upahnya tidak 94.000 Bang, bisa 50, bisa 40.000. Jadi perbudakannya, yang dimaksud perbudakan itu dalam aspek itu barangkali. Oh iya, aspek dari jam kerja yang cukup panjang, beban kerja yang cukup melebihi dari target kita sebagai manusia yang harus mengerjakan, nggak mungkin gitu ya, apalagi semua manual gitu. Belum lagi fasilitas seperti air bersih nggak ada, tempat tinggal yang memang sangat kalau kita lihat, maaf nih kalau saya ngomong, hewan saja mungkin lebih kita perhatikan tempat tinggalnya, apalagi manusia gitu loh. Ya oke, Mbak, mungkin begini, kalau kita pikir-pikir kan upaya pemerintah dan DPR ya memutuskan tentang kemarin Undang-Undang Cipta Kerja dan sekarang sudah hampir berusia 2 tahun. Terus dampak positif negatifnya tuh bagi buruh apa? Kalau saya sih melihat realita ya, karena saya sehari-hari bertemu dengan kawan-kawan buruh, bertemu masyarakat di sekitar gitu. Justru sangat minim positifnya, justru lebih kepada hal yang negatif. Sebenarnya sejak sebelum undang-undangnya pun diajukan ke DPR, banyak stakeholder gitu ya, baik dari kalangan buruh, masyarakat sipil, pemuda, mahasiswa, masyarakat pesisir, masyarakat adat mengingatkan kepada pemerintah pada saat itu. Jangan terburu-buru, perlu kehati-hatian karena ini adalah berkaitan dengan masyarakat yang begitu besar gitu ya, dengan bangsa yang begitu banyak mata orang ingin melirik dan kemudian menguasai.
Tapi lagi-lagi itu tidak pernah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Undang-undangnya sendiri itu pun sangat tertutup gitu ya, tidak mudah diakses oleh banyak, apalagi kami sebagai Konfederasi Organisasi Serikat Buruh pada saat itu taunya pun bukan karena pemerintah mengundang bahwa minta masukan gitu ya, tapi karena kita mendengar statement-statement para pejabat negara, pembantu-pembantu presiden, termasuk presiden mengundang para pengusaha di istana, dan kita mencoba mencari akses itu gitu ya, gitu dengan berbagai macam cara untuk melihat apa sih yang sedang dibahas dan dikonsep oleh pemerintah. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa ada satu metode baru yang dibuat di Indonesia, yaitu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Di sana pada saat itu ada sekitar 84 undang-undang Bang waktu itu. Terus kemudian dalam beberapa berganti. Padahal pertama itu rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada itu. Karena disebut dengan rancangan Undang-Undang Cilaka, ketika sudah kritikan itu bergeser rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kan gitu. Kita tanya apa yang kemudian melandasi dan apa manfaat dari hal itu. Pada saat itu pemerintah menjawab ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ini untuk peningkatan kesejahteraan, untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya masuk ke Indonesia. Nah itu sekarang itu terjadi nggak? Apa yang dijanjikan oleh pemerintah dan DPR barangkali ya? Iya, makanya kita cukup miris dengan janji-janji yang kemudian seringkali mengorbankan kepentingan publik gitu ya gitu. Pada saat itu kita bilang apa iya gitu ya gitu. Justru yang kemudian adalah hari ini Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak mengorbankan orang kehilangan pekerjaan. Kenapa? Justru terjadi perbudakan modern. Orang yang bekerja di PHK diganti sistem magang, sistem outsourcing, sistem kontrak gitu ya, harian lepas, borongan, tapi upahnya sangat rendah. Itu terjadi setelah Omnibus Law Undang-Undang Cipta. Iya. Itu yang dialami oleh kaum buruh. Apalagi di masa Covid kan gitu. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jadi ruang bagi para pengusaha nakal untuk memanfaatkan itu. Secara spesifik ya, kasus apa yang paling menonjol dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang spesifik adalah tentang persoalan pemutusan hubungan kerja. Karena kan di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pendegradasian tentang hak-hak para pekerja. Yang kedua adalah tentang persoalan flexibility market. Tenaga kerja yang fleksibel. Mereka mudah dicari tapi mereka juga mudah di PHK. Jadi tidak punya ruang beban yang tanggung jawab terhadap para pekerja. Tenaga kerja itu hanya sebagai tenaga produktif yang berproduktivitas menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi kesejahteraan perlindungan itu semakin minim. Termasuk kalau kita bicara ruang kebebasan berserikat. Karena kalau orang hubungan kerjanya tidak kuat gitu ya, ya suka-sukanya PHK. Baru bertanya, jangankan nuntut gitu ya, untuk ini upah saya kurang nih, baru bertanya kemarin saya bekerja misalkan 5 hari seharusnya upah saya 1 juta, tapi saya dikasih 800. Karena persoalan ketidaksukaan ya besok Anda tidak usah masuk, Anda kan hubungan kerjanya borongan. Nah hal-hal seperti itu saya melihatnya memang semakin masif terjadi di para pekerja. Ya jadi kalau kita lihat ini kan persoalannya kalau terjadi PHK gitu kan, kalau perusahaan itu dianggap rugi lah atau dikatakan rugi, itu katanya pesangon itu hanya dibayar 50%. Iya, kalau undang-undang sebelumnya kan ada kriteria ya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan melakukan efisiensi atau perusahaan karena bangkrut. Nah, kalau dia bangkrut kan ada syarat yang harus dipenuhi. 2 tahun keuangan
terakhir itu harus diaudit oleh akuntan publik. Dan itu harus dibuka secara luas kepada pekerja. Dan kemudian melakukan negosiasi, perundingan. Dan itu ada aturan hukumnya. Ketika penutupan perusahaan karena bangkrut, ada hak-hak yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah kalau dia efisiensi gitu ya, dia bisa membayar 2 PMTK, istilahnya 2 bulan gaji dalam 1 tahun. Kalau dia bekerja 10 tahun berarti 10-20 bulan, belum lagi ditambah uang jasa. Nah kalau di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, mau efisiensi hanya dibayar 1 bulan upah. Tapi kalau kemudian karena perusahaan tutup, ya tadi disebut bisa 50%. Nah ini kemudian kita lihat, padahal para pengusaha selama ini kan banyak mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Misalkan salah satu hasil penelitian yang dibuatkan oleh WEF gitu ya gitu, bahwa persoalan ketenagakerjaan itu kan ya dari 13 itu hanya dari 16 itu yang ke-13 persoalan buruh. Tapi seringkali ketika bicara tentang persoalan kebijakan, perlindungan, buruh dianggap persoalan yang paling utama. Padahal persoalan utama itu kan persoalan korupsi, persoalan pajak, persoalan birokrasi, persoalan inovasi. Loh, kenapa kalau setiap melahirkan kebijakan yang selalu menjadi kambing hitam itu adalah para pekerja buruh? Buruh tuh nggak ada bang, datang misalkan saya nih mantan buruh gitu ya, datang ke pabrik, kadang belum waktunya aja sudah kita disuruh buruh absen dan kita suruh beroperasi mengerjakan pekerjaan. Nah beda kalau kita misalkan kayak model di pemerintahan, datang ke kantor kita bisa jam 8 gitu ya, kita bisa duduk dulu, bisa baca koran, bisa buka HP. Kalau di pabrik istirahat untuk buang air kecil saja itu bisa ditahan gitu ya gitu, karena saking untuk ngejar pekerjaan supaya tidak numpuk, supaya nanti tidak diomel atasan kayak gitu. Jadi, nah itu selalu dikambing hitamkan bahwa buruh Indonesia tidak produktif. Saya percaya betul bahwa tidak benar yang dikatakan bahwa buruh Indonesia tidak produktif. Jadi buruh di negara Pancasila ini nasibnya lebih jelek daripada buruh di negara kapitalis ya. Iya. Itulah kenapa kita bilang negara Indonesia ini hubungan industrialnya yang Pancasila gitu ya gitu, yang keadilan sosial bagi tapi faktanya jauh dari hal itu gitu. Boro-boro kita bicara keadilan. Misalkan banyak saya temuin rata-rata serikat ketika perusahaannya nggak ada organisasi serikat buruh, perampasan perlakuan terhadap buruh semena-mena itu terjadi. Tapi ketika buruhnya berserikat dianggap nanti nggak tahu diri, nggak terima kasih gitu ya, sudah dikasih lapangan pekerjaan. Padahal di negara kita sudah ada aturan hukum yang mengatur hubungan kerja itu seperti apa, hak yang diberikan kepada buruh itu apa, dan kemudian juga kewajiban buruh diberikan itu apa. Tapi prakteknya pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum itu juga nggak terjadi. Itu berlaku umum ya, artinya seluruh sektor ya. Farmasi, transportasi, semuanya itu sama ya, nasibnya seperti itu. Kebanyakan seperti itu, apalagi kalau bicara di hubungan di transportasi lebih tragis. Hubungan dianggap kemitraan, kalau istilah kemitraan itu kan punya kesejajaran, tapi prakteknya enggak seperti itu. Mereka kalau mau bekerja silakan saya bayar 50-100 ribu terima, kalau enggak ya Anda silakan enggak usah kerjakan. Besok masuk lagi banyak yang kerja. Hal-hal seperti itu kan dijadikan sebagai alat untuk membuat satu kebijakan regulasi yang semakin membuat rakyat yang enggak berdaya gitu. Terus bagaimana ya langkah advokasi yang dilakukan terhadap kondisi seperti itu? Iya, karena serikat buruh itu kan punya bidang ya gitu. Salah satunya bidang advokasi kasus atau advokasi kebijakan. Nah, kalau advokasi kasus setiap hari kita berhadapan dengan persoalan pelanggaran-pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan. Nah, norma-norma ketenagakerjaan misalnya diantaranya persoalan upah,
terus jam kerja, upah lembur gitu ya, hak cuti. Nah itu masih sangat kompleks dan masih banyak para pengusaha yang melakukan tidak patuh terhadap aturan hukum sebenarnya. Nah kita berharapnya sebenarnya kepada pihak pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja atau dinas-dinas agar melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan. Tapi biasanya dijawab dengan keterbatasan sumber daya manusianya atau pegawainya gitu ya. Terus kemudian kalaupun ini disampaikan agar melapor, dan kita juga banyak kok membuat laporan Kira-kira di gini, Mbak, ya. daerah dan kemudian di pusat. Takut lupa saya itu. Benar nggak tuh alasan-alasan kekurangan sumber daya atau ada faktor-faktor yang lain mungkin sehingga pihak pemerintah yang ditugaskan, yang punya otoritas untuk melakukan tadi kontrol pengawasan terhadap perusahaan itu tidak berjalan. Mungkin ada faktor-faktor yang lain nggak yang tidak terbaca oleh kita barangkali ya. Sebenarnya kalau kita bicara sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia gitu ya, saya tuh bekerja dari 97-98 dan jawabannya selalu seperti itu. Nah kita bilang kalau memang karena keterbatasan sumber daya dan negara kesulitan anggaran, sebenarnya mata telinganya para pemerintah itu serikat para pekerja, buruh yang ada di pabrik atau pengurus serikat pekerja yang ada di level tempat perusahaan, tingkat daerah atau tingkat nasional. Problemnya adalah gitu ya gitu. Ini tidak pernah dibangun komunikasi. Kalaupun dibangun itu hanya formalistik gitu ya gitu. Itu yang menjadi persoalan. Saya melihatnya selain hal itu sebenarnya tidak punya politik will gitu ya gitu. Bagaimana peran dan fungsi negara yang sudah jelas sebenarnya dibuat untuk sebagai melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum. Problemnya adalah pengawasan dan penegakan hukum ini yang kemudian masih sangat, saya melihatnya bukan hanya sekedar sumber daya manusia, tapi memang persoalan kemauan dan keberaniannya yang memang saya melihat menjadi hal yang mendasar. Kemauan dari pemerintah. Iya. Sekarang gini Mbak, kita kan melihat juga bahwa ketika pernah diajukan judicial review ya pada Mahkamah Konstitusi, kemudian kan itu dianggap bahwa Ciptaker ini cacat secara formil. Nah ini sekarang bagaimana menyikapi hal ini? Iya, saya kadang-kadang melihat negara ini lucu gitu ya. Kita hidup dalam sebuah seperti dalam dongeng gitu. Kita sekolah sampai kemudian bekerja selalu diarahkan untuk patuh terhadap aturan hukum. Karena kita semua perilaku kita diatur dengan aturan hukum gitu ya gitu. Nah, tapi di sisi lain bahwa melahirkan sebuah regulasi itu kan ada aturan yang mengatur gitu ya, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana harus ada syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana tentang persoalan partisipasi publik, manfaat dari regulasi itu gitu ya gitu. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang kemudian saya ada sekitar 4 yang prinsip yang harus dipenuhi di sana. Nah tapi saya tidak melihat hal itu berjalan gitu ya. Nah sehingga akhirnya sampailah terjadi gelombang gitu ya. Gelombang aksi di berbagai macam kota dan daerah, walaupun ruang demokrasinya direpresif dengan pandemi dan yang lain, yang akhirnya digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun memutuskan bahwa undang-undang ini cacat formil. Kalau kemudian bacaan dari para pakar hukum gitu ya, ketika bicara cacat formil seharusnya ini tidak boleh berlaku. Dia harus diperbaiki sejak dari awal gitu ya gitu. Nggak perlu 2 tahun. Nggak perlu 2 tahun gitu. Nah tapi akhirnya di dalamnya keputusannya juga nggak tegas gitu ya gitu. 2 tahun masih berlaku ketika tidak diperbaiki. Nah yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan yang harus diperbaikan cara melahirkan undang-undang. Karena tidak ruang demokrasinya nggak ada, partisipasi publik nggak ada gitu, manfaat dari regulasi itu juga banyak dikritik karena tidak membawa persoalan perbaikan gitu ya, peningkatan kualitas terhadap perlindungan, kesejahteraan, tapi justru yang kemudian direvisi undang-undang P3-nya. Makanya
yang waras jadi nggak waras, yang waras jadi dibalik-balik. Tentu karena tidak puas dengan putusan MK ini, ada upaya untuk uji materi lagi nggak? Sebenarnya berbagai macam kelompok gitu ya, tidak hanya serikat buruh, karena bicara Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya kepentingan buruh semata, banyak sektor-sektor lain berkepentingan di sana. Sebenarnya kalau pemerintah ini berani dengan tegas gitu ya gitu, tapi kita sudah tahulah jawabannya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi belum ada kajian, belum apa-apa. Presiden dan pembantunya sudah memberikan komentar kan di media bahwa ini tetap berlaku gitu ya. Padahal di Indonesia ini banyak para pakar, para ahli, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, tapi nggak didengarkan suaranya. Nah, saya melihatnya memang tatanan kenegaraan kita ini kayaknya dalam situasi yang semakin rusak gitu ya gitu. Bagaimana mungkin sebuah lembaga negara yang memutuskan yang seharusnya menjalankan negara sendiri, tapi para pemimpinnya nggak patuh tuh gitu ya. Rakyat harus katanya rakyat tuh harus patuh terhadap aturan hukum, harus apa yang diatur oleh negara harus dijalankan. Tapi para pemimpin negeri ini juga nggak menjalankan hal itu. Jadi cara jalan yang harus memang kekuatan massa yang harus digunakan. Karena apa? Sebenarnya kalau secara dialog, audiensi, buatkan secara tertulis, bukannya kurang pemerintah kita, bukannya kurang masukan dari rakyat gitu ya, sudah sangat banyak. Tapi memang apakah karena memang pura-pura tuli atau memang pura-pura enggak menutup mata dalam situasi realitas yang dihadapi oleh rakyat. Nah, kalau model hal kayak gitu, bahwa negara adalah tidak lagi bicara tentang persoalan kepentingan rakyat. Atau tuli beneran barangkali. Bisa jadi. Tapi kalau pura-pura tuli itu yang bahaya. Kalau tuli beneran, dia bilang, oh saya nggak dengar apa ya. Nah kalau pura-pura tuli ini kan susah, ya kan? Ibaratnya begini, seperti orang kita bangunkan orang tidur, itu dia pura-pura tidur. Kita lempar batu, apapun siram air, dia nggak buka. Karena dia pura-pura tidur. Kalau dia tidur benar, kita gedor sekali pasti dia buka. Nah ini saya takutnya begitu, pura-pura tuli ini yang bahaya ya. Bisa jadi, karena kan kalau bicara korban kan udah banyak sebenarnya. Korban ditangkap, korban dipukul gitu ya gitu. Banyaklah kita termasuk salah satu korban yang menjadi bagian dari represif, diteror, diancam gitu. Kalau orang mengkritik di negara di bangsa kita hari ini dianggap bukan orang baik. Ya. Jadi khususnya ya buruh-buruh Kasbi ini kan menghadapi banyak menjadi korban dari cipta kerja ini. Kira-kira apa yang dirasakan oleh kawan-kawan ini? Tadi malam saya kemarin saya habis ketemu kawan-kawan dari berbagai macam organisasi gitu ya. Berdiskusi, mereka bercerita realita kehidupan, situasi pasca Omnibus Law, termasuk dengan daya beli masyarakat semakin meningkat pinggang kenceng-kenceng. Karena gini, 2021, 2022 upahnya itu kan sangat sebenarnya tidak terjadi kenaikan, karena sebelumnya sudah harus menanggung beban kan, kenaikan tarif dasar listrik, tol, kemudian transportasi, kebutuhan pangan. Nah hari ini saja coba kalau kita keliling di lingkungan sekitar atau di mana-mana buruh, pasti mereka, Bu, gimana sih situasi hari ini? Sudah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, sebentar lagi RKUHP mau diketuk palu kalau mengkritik para pejabat negara termasuk institusi negara, kita bisa dipenjara gitu ya. Terus apa kurang puas ini menindas menghisap rakyat, atau memang rakyat ini sengaja untuk diperlahan-lahan dibantai secara ya mungkin kalau penyiksaan secara langsung kekerasan enggak gitu ya gitu. Tapi perlahan-lahan membuat rakyat nggak berdaya, semakin nggak bisa memberikan persoalan pangan, itu kan bagian dari mematikan orang perlahan-lahan kan gitu. Nah itu yang kemudian saya dengar sehari-hari terhadap masyarakat. Dan kita harus seperti apa ya ini? Lalu makanya itu saya mau tanya itu, lalu apa yang harus dilakukan? Tampaknya kan situasi ini membuat seperti
apakah serikat pekerja ataupun masyarakat kan tidak berdaya untuk menghadapi ini. Kira-kira katakanlah seperti Kasbi atau mungkin ada komunikasi dengan serikat pekerja yang lain, apa yang harus dilakukan? Ini baru subjektif saya ya, prediksi saya. Dalam situasi orang semakin sulit untuk memenuhi pangan, orang semakin sulit tidak punya pekerjaan, gejolak sosial itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat ini pasti akan terjadi. Nah, cuman orang akan belum ada pemantik yang tepat untuk membuat rakyat untuk momentumnya marah. Iya. Karena kalau kemudian rakyat semakin ibaratnya kalau hari ini derita sudah sampai, kalau kemarin kita derita sampai ke leher, ini derita sudah sampai ke ubun-ubun. Nah, kalau derita ke ubun-ubun, ya jangan pernah salahkan rakyat kalau rakyat marah. Kita barusan lihat beberapa hari ini, dalam minggu ini Sri Lanka rakyatnya marah. Kenapa? Karena mereka semakin sulit untuk memenuhi persoalan pangan, orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah gitu ya. Akses mulai untuk kebutuhan pangan, akses untuk pendidikan, akses untuk kesehatan semakin sulit, maka gejolak hal-hal seperti itu akan terjadi. Sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda sebenarnya di bangsa kita ini. Seharusnya ini menjadi cermin bagi para pemimpin negara. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi gejolak di berbagai macam daerah, itu menandakan bahwa rakyat sudah punya kesadaran yang tinggi. Hati-hati dengan ketika rakyat sudah punya kesadaran tinggi. Hati-hati jangan seperti Sri Lanka lah gitu kira-kira ya. Ya begitulah. Ya. Kalau prediksinya Mbak Nining ya, kalau kita bicara soal tadi sudah sampai ke ubun-ubun, kekecewaannya sudah luar biasa meluas. Ini kira-kira bisa kita bisa mengalami kondisi seperti Sri Lanka atau enggak nih? Iya, kalau hal-hal seperti itu kan biasanya ada tolak ukur ya gitu ya. Tolak ukurnya misalkan kita melihat rakyat ketika rakyat berkesadaran turun ke jalan tanpa harus diorganiser. Nah ini juga makanya saya bilang perlu hati-hati kepemimpinan hari ini. Kenapa? Rakyat kita bisa lihat kesusahannya semakin berat, deritanya semakin tinggi. Minyak goreng saja kita ini sumber daya CPO terbesar di dunia, tapi minyak pun kita sulit untuk dapatkan. Selain sulit dapatkan dan mahalnya luar biasa. Nah kira-kira siapa yang kemudian? Dan kemarin ada yang jual minyak goreng untuk kampanye lagi. Semua persoalan dikaitkan dengan kepentingan. Kalau saya sih melihat ini subjektif saya, karena ini walaupun 2 tahun lagi gitu ya 2024, saya sih kelihatannya para petinggi di negeri ini sudah nggak konsen untuk melayani, untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat, tapi lebih kepada kepentingan segelintir untuk memenuhi bagaimana untuk di 2024. Kepentingan politik ya. Oke Mbak, kita melihat bahwa korban sudah terlalu banyak ya dari Cipta Kerja ini. Tapi bagaimanapun kan kita tidak ingin korban ini bertambah. Tentu yang kita inginkan itu adalah bagaimana mengurangi, meminimalisir korban yang terjadi. Nah untuk hal ini apa yang dilakukan? Ya seharusnya kalau pemerintah kita mendengar apa yang menjadi masukan, sebenarnya cabut aja Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena tentang fleksibilitas market itu kan gak hanya di tenaga kerja, di sektor-sektor lain terjadi. Terus kemudian orang hari ini semakin untuk memenuhi kepangan aja semakin sulit. Kebutuhan harga-harga hari ini semakin, pasca kenaikan PPN 11%, itu berimplikasi semua kebutuhan hidup naiknya luar biasa. Bagaimana mungkin orang, misalkan di antara Jawa Barat ini ada yang masih upahnya 2 juta, 2,5 juta. Coba kita kalau balik posisinya saja deh. Siapa yang sanggup bertahan hidup 2 juta harus bayar kos, harus menanggung makan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya
transportasi untuk buruh berangkat pulang pergi, untuk makannya di tempat kerja gitu ya. Boro-boro biaya untuk pendidikan, kesehatan sosial. Kalau tidak terpaksa mungkin mereka nggak mau kerja ya. Kalau ada penghasilan lain ya. Iya, problemnya kan kemiskinan ini kan sudah terstruktur kan, sudah sistematis, sudah cukup lama kita memang dikondisikan agar ketergantungan terhadap industri. Indonesia ini kan agraris, oke, kita nggak alergi terhadap industri gitu ya, tapi daerah-daerah yang agraris pun juga dipaksa untuk digusur atas nama kepentingan pembangunan, atas nama kepentingan investasi gitu ya. Misalkan kita bisa lihat Jawa Barat yang dulu lumbung padi, apakah iya kita hari ini sebagai lumbung padi, tapi masih terima impor kan dari impor dari luar. Terus kemudian kebutuhan pangan kita misalkan untuk agriculture aja kita masih ketergantungan impor. Kayak buah-buahan kita juga masih banyak, padahal negara kita daerah yang subur loh. Kita misalkan kayak pergi ke beberapa daerah, misalkan kayak Timur Tengah, apa yang mau kita tanam buah-buahan kalau tanahnya aja berbatuan seperti itu. Nah sedangkan di kita dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua, dari Sabang sampai Merauke itu kan bisa hidup semua sebenarnya. Kenapa enggak? Ya, Tapi itu, kalau masyarakat di desa digusur, jadi tanahnya digusur, mereka bermigrasi menjadi buruh, nggak punya kepastian kerja, yang ada apa? Kita hidup ngontrak di negara kita sendiri akhirnya. Ya. Saya kira tadi semua problem ya sudah diungkapkan, dan saya kira itu satu masalah yang dirasakan bukan hanya oleh kaum buruh barangkali ya, oleh masyarakat lain juga merasakan hal-hal seperti itu dalam kondisi kita ya, negara kita. Nah, kita kan pasti ada keinginan ini harus ada suatu perubahan yang terjadi. Nah, sebagian saya melihat ada orang yang mendirikan ini serikat buruh yang mendirikan partai politik, ya. Tapi justru Kasbi ini di bawah kepemimpinannya Mbak Nining ini tidak ikut di dalam partai politik ini. Ini kira-kira kenapa ini? Iya, kalau kita bicara tentang partai politik, kita kan dalam ruang demokrasi siapa saja sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Nah, tapi kita bisa belajar dari pengalaman misalkan partai buruh yang ketika kepemimpinan Muchtar Papahan pada saat itu, buruh mayoritas di negara kita. Tapi partainya tidak menjadi pilihan dari masyarakat yang dari kalangan buruh pun juga. Ini kan seharusnya menjadi cermin. Apa yang menyebabkan? Itu yang harus dilihat. Yang kedua adalah apakah selama ini partai ini juga bekerja di tengah-tengah masyarakat gitu. Kalau mereka bekerja di tengah-tengah masyarakat, tentu masyarakat hari ini adalah sudah semakin cerdas melihat hal itu. Tapi kalau kita menjadi eksklusif dan kita tidak dekat dengan situasi, kondisi, kontradiksi yang sehari-hari mereka hadapi, maka akan sulit untuk bicara tentang persoalan. Benar, dalam situasi berbangsa dan negara kita ini kan untuk berbagai macam regulasi kebijakan itu diputuskan secara politik gitu ya. Maka kekuatan politik pun itu dibutuhkan. Kalau kita sandingkan dengan negara-negara Eropa, negara-negara beberapa negara gitu ya, partai politik itu adalah sebagai kontrol dari eksekutifnya. Tapi di kita bisa lihat berapa pasca reformasi justru kita tidak begitu banyak melihat peran dari partai politik sebagai kontrol, sebagai dia adalah representatif dari rakyat untuk menyuarakan suara-suara dari rakyat. Yang ada adalah ketika kontestasi pemilu yang didekatkan rakyat itu adalah bagaimana mendapatkan suara. Setelah mendapatkan suara, rakyat ditinggalkan. Janji-janji itu kemudian hanya tinggal janji. Saya masih ingat periode pertama Jokowi JK pada saat itu menjanjikan tentang bahwa rakyat ke depan harus mendapatkan hidup layak, kerja layak, pekerjaan yang layak. Tiba-tiba dari 2014-2015 mengeluarkan PP 78 yang pada saat itu buruh turun di mana-mana, bahkan sampai ditembak gas air mata juga nggak ada berarti apa-apa. Sehingga
periode pertama saja dustanya itu sudah terlihat gitu ya, belum lagi dalam periode yang kedua. Nah, terus kemudian kita bisa lihat tentang persoalan hari ini betul ada serikat buruh sebagai sebenarnya bukan sebagai inisiator, tapi mengambil partai yang sudah ada gitu ya, karena saya nggak tahu bagaimana, apakah diserahkan, apa diambil, apakah memang ada kerjasama, ya itu kan kita nggak tahu. Nah itu yang kemudian dikelola oleh serikat buruh dengan. Nah Kasbi tidak alergi terhadap persoalan partai politik. Kita sangat sejak 2006 kita mencoba untuk dengan berbagai macam situasi yang dihadapi, perjuangan-perjuangan dilakukan, tapi kita ke depan juga harus memikirkan harus ada alat politik kelas gitu ya, politik rakyat yang betul-betul representatif dari kepentingan rakyat. Jadi khawatir tadi Mbak ya, ada kekhawatiran bahwa ketika partai ini mengatasnamakan buruh ya, kemudian terlalu eksklusif, kemudian tadi kan tidak bagaimana di tengah-tengah masyarakat tidak melakukan suatu kerja-kerja politik yang bisa menarik banyak dukungan. Nah ini mengkhawatirkan ya, sehingga buruh yang sebenarnya jumlah masanya yang begitu besar, sehingga partai ini tidak lolos kan gitu. Ya saya kalau bicara partai politik ini kan saya bicara pengalaman ketika partai politik awal didirikan gitu ya gitu. Terus kemudian kita bisa lihat sebenarnya selain kerja-kerja politik di tengah-tengah masyarakat, harus kita ingat kita hidup di dalam rezim otoriter gitu ya. 32 tahun di kepala kita ini ditanamkan tidak banyak masyarakat yang kemudian hari ini ingin tahu buruh itu siapa gitu ya gitu. Nah selain hal-hal seperti itu butuh tentang persoalan bagaimana kalau kita ingin melibatkan banyak sektor, istilah kita partai politik yang berkepentingan untuk rakyat mayoritas, maka harus ada keterbukaan dari awal, kepercayaan yang sejak dari awal itu penting gitu ya. Keterbukaan dan trust itu menjadi penting dan ada kedudukan yang sama sehingga kita membuat konsep bersama-sama, perencanaan bersama-sama, kemudian kita lahirkan bersama-sama, kemudian kita kerjakan secara bersama-sama. Itu yang lebih. Tapi kalau partai politiknya kemudian hanya mengajak, tapi platformnya terus kemudian ini Kasbi kan tidak bisa seperti itu. Kami sebagai organisasi serikat buruh punya kriteria ketika kita ingin membangun sebuah alat politik harus ada kedudukan yang. Jadi ada kesan kurang transparan ya, kurang didialogkan di internal kalangan buruh mengenai partai buruh ini. Ya kalau kita ingin melibatkan semua serikat buruh atau unsur-unsur lain, tentu sebenarnya sejak dari awal kita bisa duduk bersama, kita buatkan perencanaan bersama-sama, terus kemudian membuat konsepsinya bersama-sama, terus kemudian nanti kita akan kerjakan secara bersama-sama. Dan kebetulan memang Kasbi kan keputusan kongresnya masih melihat partai politik kan partainya kepentingan kaum berjuasi. Kalaupun untuk dirubah ya harus keputusan organisasi secara nasional, tidak bisa keputusan individu atau terburu-buru gitu ya, nggak bisa. Tapi kan itu tadi pandangan organisasi, Mbak. Saya mau tahu juga pandangan pribadi ini mengenai partai buruh seperti apa. Kadang-kadang kan kalau secara organisasi terikat dengan situasi kontrak, dengan kepengurusan, dengan massa dan lain-lain. Kalau secara pribadi bagaimana Mbak melihat kehadiran partai buruh? Kalau saya secara pribadi saya melihat kehadiran partai buruh ya, kalau bicara ruang-ruang demokrasi kan sah-sah saja kan, nggak bisa juga kita larang partai ini jangan, partai ini boleh kan gitu, nggak fair juga gitu loh, karena ini adalah sebuah pilihan politik yang lebih awal diambil oleh serikat buruh. Ya bagi saya sih fine-fine aja gitu ya, tinggal kita lihat saja bagaimana mengerjakan untuk meyakinkan rakyat apakah masih percaya dengan partai-partai politik atau kemudian mereka mengukurnya jangan-jangan sama nih dengan partai yang sudah ada gitu ya, ketika awal cukup keren gitu ya gitu, cukup manis, tapi setelah mendapatkan kursi kita akan diuji di sana nanti gitu loh.
Kalau Jadi, saya melihatnya itu gitu. ya, jadi kalau kita lihat bahwa dulu sudah pernah punya partai buruh, ketua umumnya Mochtar Pak Pahan kan, dan itu kan dulu gaungnya luar biasa ya. Semua Iya. orang mempunyai harapan dengan figur Mochtar Pak Pahan yang bicara di mana-mana dengan penuh semangat dan heroik. Tapi kan kita lihat akhirnya rontok juga di tengah jalan ya. Itu kira-kira apa penyebab utamanya itu apa? Ini prediksi ya, Ya, bisa benar bisa salah. ya Kalau nggak apa-apa. prediksi saya pengalaman karena pada saat itu saya masih buruh di level pabrik gitu ya. Ya, ya. Ya memang apa ya? Saya bilang ketika zaman saya pada saat itu ya hanya taunya lewat media saja gitu loh. Nah, mungkin dari kerja-kerja pendekatan terhadap buruhnya sendiri masih minim. Terus kemudian program-program atau platformnya ya tidak banyak dipahami oleh kaum buruh kan kayak gitu. Nah, kalau kaum buruh ini kan masyarakat ini kan lebih kepada mengenah apa yang menjadi problem mereka sehari-hari gitu loh. Itu sebenarnya. Ya, jadi kalau begitu ini sekarang berdiri lagi Partai Buruh. Kalau saya nggak salah itu ketua umumnya Pak Said Iqbal ya. Beliau tuh ketua umum KSPI. Presiden KSPI ya. Akan bisa mengalami nasib yang sama dengan partai buruh yang lalu itu. Saya tidak bisa memastikan yang apakah seperti yang lalu atau tidak, Bang. Semua itu berangkat dari persoalan kalau kita bilang moral dari kepemimpinan, kejujuran, kedisiplinan gitu ya, kesetiakawanan, bagaimana masyarakat itu akan memilih para pemimpinnya ketika mereka bisa pemimpinnya dipercaya. Kalau dikatakan jangan-jangan sama, saya nggak bisa menjamin bahwa itu sama. Tapi kan begini, kan bisa dirasakan apakah dukungan dari kalangan buruh saja, kita nggak usah bicara masyarakat secara luas. Apakah dukungan dari kalangan buruh itu solid nggak untuk partai politik yang baru didirikan ini? Kalau bicara solid secara keseluruhan belum gitu ya gitu. Karena biar bagaimanapun kita datang dari latar belakang yang berbeda. Misalkan contoh, di keluarga saya saja itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih. Dan mereka loyalis, misalkan ada yang loyalis atau yang memang hanya sekedar ya ikut kontestan saja ketika ada pemilu. Tapi kalau orang yang bergelut di dalam gerakan misalkan, itu mereka pasti akan hal-hal seperti itu ada gitu ya, nggak bisa kita pungkiri. Tapi kalau dikatakan apakah buruh itu semua suaranya hal itu, saya sih melihatnya belum gitu. Masih ada yang ke merah, ada yang ke kuning, ada yang ke hijau, ada yang ke putih gitu ya gitu. Nah, tinggal bagaimana partai yang baru ini bisa meyakinkan kaum buruh dan kemudian mereka bisa dipercaya. Itu tapi yang kan tidak ini ya, yang didirikan pada tahun 98 itu boleh dikatakan napasnya pendek, ya, sehingga kita nggak usah bicara menang pemilu lah, tetapi masuk untuk mendapatkan kursi di DPR RI aja tuh berat kan gitu. Nah, memang dulu waktu dulu masih tahun 98 masih buruh di pabrik. Tetapi kan setelah itu kira-kira kan melakukan kajian-kajian juga ya. Mengapa kira-kira gagal itu? Ya saya bilang problem utamanya adalah tidak dekat dengan basis massa. Yang kedua, kita tidak menyentuh persoalan pokok yang dihadapi oleh mereka. Itu kalau saya lihat. Tapi kalau hal-hal seperti misalkan kita dalam sebagai organisasi serikat buruh, misalkan selama ini bagaimana kita membantu kawan-kawan buruh? Apakah kita penuh dengan kejujuran, penuh kedisiplinan, penuh keberanian, atau seperti apa? Atau buruh hanya dipakai sebagai nama saja, itu bisa, komoditi. Misalkan seperti itu kan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu sih kalau saya lihat. Tapi kan namanya orang berjuang kan nggak boleh menyerah dulu. Apapun kan dilakukan dulu. Nah, terlihat itu nanti bahwa itu bisa atau tidak ketika itu
masuk atau tidak kan gitu, atau istilahnya bisa dapat suara atau enggak, di situ diujinya. Nah kalau dia belum, berarti harus ada yang perlu dievaluasi kembali. Apa? Ya jadi tentu ya kita kan mengharapkan bahwa jangan sampailah partai buruh yang ada sekarang ini mengalami kegagalan seperti partai buruh yang lalu. Kira-kira untuk tidak mengulangi kegagalan ini sarannya apa dari Mbak? Iya, kalau saya sih secara pribadi gitu ya, tentu pertama adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa tingkat grassroots ini, bahwa kita, misalkan bukan kita, bahwa partai politik yang dilahirkan ini bukan partai politik yang sama seperti partai politik yang selama ini. Kenapa? Karena di kalangan masyarakat melihat partai politik itu sudah banyak yang apatis. Kenapa? Calon-calon yang datang itu pun mereka bilang, kalau datang itu kalau ada maunya, setelah itu ya. Jadi akhirnya stigma yang ada di pikiran masyarakat itu, yang hari ini siapapun calon yang datang gua ambil. Lu mau ngasih apa saya akan terima. Persoalan hati saya mau milih siapa kan nggak ada yang tahu. Akhirnya kan seperti itu masyarakat. Kenapa? Ambil bantuannya, jangan pilih orangnya. Karena akibat perilaku dari elit-elit politik, partai-partai politik yang memperlakukan massa selama ini seperti itu. Sehingga ketika massa berbalik hal seperti itu, jangan salahkan massa. Karena kita memang tidak menyentuh apa yang menjadi problem yang mendasar mereka. Ya, kita ini kan sekarang terus terang saja, buruh dan demokrasi itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Itu pasti kan. Artinya buruh ini sebagai sebuah kekuatan politik juga yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Sedikit saya kasih ilustrasi. Saya waktu SMA dulu itu baca satu novel. Itu Mbak mungkin harus baca. Kalau belum baca, mungkin sudah baca. Makanya jadi memimpin gerakan buruh. Itu buku judulnya itu Mother. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ibunda. Itu ditulis oleh seorang sastrawan besar Rusia, itu Maxim Gorky. Di tiap-tiap kota itu sekarang ada taman namanya Maxim Gorky Park. Ya. Nah itu luar biasa perjuangan seorang perempuan ibu-ibu ketika dia masuk ke dalam pabrik-pabrik membawa misi-misi perubahan pada masa itu melawan sistem feodalisme dan kapitalisme. Nah, ini persoalan aktivis buruh ini dan demokrasi melihat iklim Indonesia hari ini. Bagaimana pandangan tadi memang sudah disinggung, tapi kan kita mau spesifik melihat persoalan demokrasi ini seperti apa? Iya, kalau kita bicara demokrasi, karena ruang yang kita hirup hari ini kan buah dari perjuangan gitu ya, gitu. Iya, buah dari perjuangan. Artinya bukan sumbangsih dari kekuasaan begitu saja. Perlu yang dilakukan oleh rakyat untuk ada kebebasan itu kan berdarah-darah, bahkan mengorbankan banyak orang yang dipenjara, dipukul. Saya sangat suka ketika bicara tentang persoalan Mother itu ya, Maxim Gorky, karena saya juga suka baca gitu. Itu adalah sebuah representatif dari gerakan. Misalkan kita bisa lihat misalkan di ketika lahirnya May Day itu ada sejarah peran perempuan berperan dalam gerakan gitu ya, dari mulai di Chicago waktu itu adalah di para perempuan di tekstil gitu ya, mereka bergerak yang akhirnya untuk melakukan perubahan istilah perdamaian dan roti itu adalah bagian dari peran yang dikerjakan sehingga muncul solidaritas di berbagai macam negara. Nah, kemudian kita bisa lihat tentang ruang demokrasi hari ini, justru kita ini menyatakan bahwa ruang demokrasi ini ada, tapi dia seolah tiada gitu ya gitu. Kenapa? Kita sering melihat dalam realita kehidupan. Kita katanya, bukan katanya, karena pesan dari konstitusi termasuk turunan undang-undangnya tentang kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, berpendapat gitu ya. Tapi dalam prakteknya
kelompok minoritas masih terabaikan gitu ya gitu. Terus kelompok buruh kalau turun ke jalan aksi mengkritik dianggap kelompok kiri, komunis dan yang lain-lain, tidak beragama dan yang lain gitu ya. Padahal itu perjuangannya ingin melakukan sebuah perubahan gitu ya, perubahan atas kondisi mereka tidak baik. Dan membangun narasi kontra hal-hal seperti itu terus dilakukan oleh ketika orang-orang rakus yang duduk di kekuasaan menggunakan berbagai macam lembaga negara untuk menghancurkan hal itu. Nah, hari ini kita bisa lihat para tidak hanya orang-orang bawah gitu ya, para dosen gitu ya, para pakar, para orang-orang yang sudah punya kualitas pendidikan yang cukup tinggi, mereka bersuara pasti akan dibuatkan tendensi-tendensi negatif. Nah, bagi kita ruang demokrasi yang hari ini adalah kita dalam posisi yang nggak baik. Ya apalagi kan gini Mbak, ini kan pemerintah dan DPR sekarang sedang menggodok rancangan undang-undang KUHP ya. Yang pasal-pasalnya itu terus terang saja dianggap banyak yang mengekang suara ya. Seperti yang tadi disampaikan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Nah ini bagaimana melihat pasal-pasal ini? Iya, kalau kami melihatnya bahwa RKUHP ini kan sebenarnya sudah beberapa kali ada percobaan untuk melakukan revisi. Ya. Kita bukan alergi terhadap revisi, tapi problemnya adalah revisi itu semakin gak baik gitu loh. Berbagai macam regulasi yang kita lihat revisi hari ini, pemerintah negara kita selalu bilang ini untuk perbaikan, ini untuk kesejahteraan, untuk melindungi, tapi prakteknya sebaliknya. Nah, RKUHP ini juga akan mengancam, walaupun di buruh ya, ada undang-undang kebebasan berserikat, Undang-Undang 21 tahun 2000, artinya dia boleh berserikat, melakukan menggunakan hak-haknya. Tapi ketika RKUHP ini kemudian disahkan, semua orang dibatasi, apalagi misalkan buruh mau demo nih, mahasiswa nggak boleh bersolidaritas kalau nggak ada pemberitahuan dan ini mereka bisa ditangkap. Ya jadi sekarang wajib minta izin ke polisi kalau mau demonstrasi. Iya. Nah makanya kalau undang-undang sekarang kan hanya melakukan pemberitahuan Undang-Undang tahun 98 kan gitu. Nah kalau ini dirubah, artinya demokrasi itu sebenarnya dibunuh oleh bangsa kita sendiri sebenarnya. Kita kampanye negara, pemerintah kita itu di berbagai macam negara, kita ini negara yang sangat demokrasi dan sangat memberikan ruang kebebasan terhadap rakyatnya, baik kebebasan berpikir, berpendapat, menyampaikan pendapat, bahkan memilih keyakinannya juga kan dikampanyekan di PBB, bahkan di ruang-ruang internasional. Tapi prakteknya kita bisa lihat hari ini. Nah makanya kita lihat, lah ini kok lebih kembali kita kepada rezim otoriter gitu ya gitu. Ya, padahal partai politik yang banyak hadir hari ini itu karena buah perjuangan. Berpisahnya Polri dari TNI itu adalah buah perjuangan dari dukungan rakyat, reformasi. Kita bisa lihat adanya Komisi Pemberantasan korupsi itu adalah buah dari reformasi. Ada MK. Tapi kita bisa lihat prakteknya bagaimana perlahan-lahan mengamputasi lembaga-lembaga yang hari ini mengganggu orang-orang yang rakus ini dengan berbagai macam cara untuk mengembalikan hal itu. Nah situasi kita juga sama hari ini. Kebebasan dalam ruang demokrasi ini juga perlahan-lahan ingin dikembalikan. Tapi kita sampaikan hentikanlah cara-cara hal ini. Karena biar bagaimanapun ibarat orang sekam dalam api dalam sekam. Api dalam sekam, mungkin api itu bisa ditahan sementara. Tapi kalau dia sudah menembus hal itu, melebar, itu akan bahaya buat di sendi-sendi kehidupan yang lain. Gini Mbak, apa upaya yang dilakukan untuk kita mengoreksi atau mengembalikan lah supaya pasal-pasal yang disebut tadi ada penghinaan terhadap presiden, pejabat negara, institusi negara juga. Nah ini kan bahaya sekali ya. Pada zaman Pak Harto dulu kan dibatasi hanya sampai batas penghinaan terhadap presiden. Tapi ini kan termasuk institusi.
Nah, kira-kira upaya kebersamaan ya antara mahasiswa, buruh, juga mungkin nanti guru dan lain-lain ya untuk mencegah pasal-pasal yang sangat mengekang ini, apa yang harus dilakukan? Ya, perjuangan ini nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Memang Ya. harus ada kebersamaan dari berbagai macam sektor, mulai dari buruh, tani gitu ya, mahasiswa, pemuda, terus kemudian masyarakat adat, para dosen, para pakar hukum gitu ya, terus kemudian bahkan masyarakat sipil lain gitu ya. Perlu memang membuat penyatuan langgam gerak sebenarnya. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Kenapa gitu ya, RKUHP ini tidak hanya mengancam terhadap kritikan terhadap persoalan personal pejabat negara, tapi institusi termasuk solidaritas gitu ya. Kalau kita bersolidaritas atas kondisi misalkan mahasiswa yang kurang baik, buruh nggak bisa gitu ya, atau di petani yang tidak baik seperti di Wadas ataupun misalkan di beberapa misalkan Sulawesi itu akan sulit. Ini membuat bahwa kita dalam arti ruang demokrasi itu akan mati gitu ya gitu. Nah, agar ruang demokrasi tidak mati, maka harus bergerak secara bersama-sama. Kalau bicara tentang persoalan audiensi, saya yakin sudah banyak orang beraudiensi kepada mungkin Kemenkumham atau kementerian-kementerian lain, termasuk memberikan surat kepada presiden, sudah dilakukan. Tapi apakah itu menjadi prioritas kekuasaan hari ini? Kita, kalau saya sih melihatnya bisa saja nggak didengar gitu ya. Nah, tapi kalau nggak didengar, apakah ia mau berdiam diri gitu ya gitu. Kalau berdiam diri berarti kita menyiapkan leher kita semua kan kayak gitu. Nah, kalau leher kita nggak mau seperti itu semua, ya harus penuh dengan kesadaran dan keberanian dan keseriusan untuk kita melakukan perjuangan itu. Hampir banyak kalangan ya, terutama kekuatan-kekuatan sosial di tengah-tengah masyarakat itu merasakan bahwa RKUHP ini itu kan terkesan ada otoritarian ya dari sikap pemerintah dan termasuk juga misalnya lembaga DPR kita. Nah, menurut Mbak Nining ini bagaimana? Ya seharusnya dihentikan, tidak usah dibahas itu, karena itu akan menimbulkan masalah besar bagi bangsa kita. Nah, tapi wakil-wakil rakyatnya mau dengar nggak apa yang dikasih masukan terhadap rakyat? Kalau DPR hari ini merasa tidak tersentuh gitu ya, karena mereka merasa asiknya duduk di kursi empuk dan ruangan ber-AC, ya mungkin dalam 1 tahun 5 tahun mereka masih bisa. Walaupun AC-nya saking dinginnya orang banyak masuk angin. Masuk angin karena sudah nggak peduli lagi gitu ya. Ya, jadi secara umum ya, bagaimana buruh ini menyikapi sikap pemerintah ini? Kalau saya sih sebenarnya kalau soft itu sudah cukup banyak dilakukan gitu ya gitu. Cara-cara yang elegan gitu. Kayaknya nggak peduli gitu wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Tapi kalau rakyatnya sudah bergerak pasti menggunakan kekuatan aparat untuk berhadapan dengan rakyat. Padahal kan rakyat hanya bersuara, bukan punya senjata untuk merusak institusi-institusi negara kan gitu. Nah, tapi kalau rakyat sudah turun ke jalan nanti dianggapnya anarko, dianggap nggak patuh terhadap aturan hukum atau dianggap melanggar COVID gitu ya gitu. Tiba-tiba dikenakan undang-undang karantina. Melanggar ketertiban umum. Iya, padahal orang yang melanggar orang nggak bisa makan itu sebenarnya sudah melanggar ketertiban umum ya, nggak menjadi prioritas saya lihat itu. Tapi kalau rakyat, mahasiswa gitu, buruh, pelajar turun ke jalan pasti akan dikenakan ketertiban umum. Tapi heran yang wakil-wakil rakyat yang makan uang rakyat gitu, yang buat rakyat susah enggak tuh karena ketertiban umum kan ada artinya ada ketimpangan dan ketidakadilan di sana. Ya tapi kalau ketimpangan dan ketidakadilan enggak pernah ya tunggu saja ada saat waktunya ibarat api dalam sekam lah. Ya kita doakan aja lah supaya kawan-kawan di DPR dan pemerintah ya
ini sama-sama duduk bersama rakyat dan mendengar pikiran masyarakat. Dan bagaimana Mbak Nining melihat kondisi Indonesia hari ini? Sebelum saya menyatakan bagaimana melihat kondisi bangsa Indonesia, penyakitnya rezim hari ini setiap melahirkan regulasi itu rakyat tuh nggak dianggap. Itu problemnya. Ya. Suara kalau kita kritik dianggapnya belum baca sudah protes. Kita mau dapat draftnya nggak dikasih, nggak dapat akses. Tapi kalau kemudian kita sudah dapat draftnya katanya hoak. Ketika kita sudah sandingkan hasil draft yang diserahkan kepada DPR, faktanya benar gitu kan. Yang menipu itu siapa sebenarnya? Rakyat dianggap bodoh, rakyat dianggap tidak membaca. Tapi sebaliknya kan gitu. Nah tapi kalau kita bicara lihat kondisi bangsa hari ini, saya sebagai generasi bangsa ini sangat dalam keprihatinan. Dalam keprihatinan seperti apa? Cita-cita para Panding Padel bagaimana membuat bangsa ini menjadi bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain hari ini tidak begitu. Nah ini kenapa kondisi Indonesia seperti sekarang ini? Tadi kan kita udah bicara tadi kan bahwa kondisinya seperti ini, yang menyebabkan ini apa ini ya? Ya karena memang menurut Mbak Nining ketidakketegasan kepemimpinan dan ketidakberanian kepemimpinan hari ini mengambil sebuah terobosan yang di luar selama ini menjadi pendikte-pendikte bangsa kita. Misalkan contoh, kita rakyat, para pakar sudah berkali-kali memberikan masukan bagaimana di Papua blok yang kemudian dikelola bangsa lain seharusnya dikelola oleh bangsa kita, dikelola oleh BUMN, bisa dikontrol oleh rakyat, bisa dikelola enggak. Sumber daya alam kita hari ini seharusnya dikelola oleh bangsa kita, dikelola oleh negara gitu ya, melibatkan partisipasi rakyat dan kemudian sebesar-besarnya untuk kemudian semua diswastanisasikan. PLN misalkan. PLN iya benar pembangkit listrik negara. Tapi coba lihat sub-subnya siapa yang punya. Saya pernah ngobrol dengan para pekerja di PLN itu. Kenapa sih tarif listrik ini selalu dikatakan rugi dan kemudian bebannya itu diberikan kepada rakyat. Mereka cerita sebenarnya bukan negara yang punya ini. Ini disubkan ke swasta. Cuma PLN-nya saja yang punya. Negara itu hanya terima berapa persen pajak dari PLN itu membeli listrik dari swasta ya. Nah jadi kalau kita bicara memperbaiki kondisi negara kita, 32 tahun kita di bawah rezim Orde Baru, lalu bergeraklah ya kekuatan masyarakat, mahasiswa dan lain-lain, terjadilah reformasi. Jadi kita reformasi sudah kita lakukan. Kalau reformasi ini tidak berhasil, apa kita perlu revolusi? Ya kalau tidak ada pilihan, kenapa tidak? Gitu ya. Semua kan tinggal pilihannya ada dua. Mau parlementer atau ekstra parlementer. Ekstra parlementer. Karena kalau orang sudah, kenapa sejarah bangsa Indonesia misalkan bisa merdeka, itu adalah istilah ekstra parlementer yang digunakan juga kan gitu. Kekuatan rakyat yang kemudian melihat pada saat itu para petinggi ini juga masih ada yang menjadi bagian dari kepanjangan tangan penjajahan. Nah hari ini kita berhadapan dengan situasi itu. Nah memang reformasi harus menjadi cermin. Saya menyatakan, saya kalau orang bilang gitu ya, reformasi gagal. Aku bilang keliru. Kenapa? Ruang segar yang kita harap hirup hari ini bukan sumbangsi, tapi perjuangan yang besar dilakukan oleh bangsa kita. Persoalan kita belum sanggup bagaimana pada saat itu adalah menyiapkan pemimpin dan kemudian itulah menjadi cermin kita. Kekurangan dari reformasi itu kan gitu. Kita bisa lihat misalkan intervensi World Bank, IMF begitu besar terhadap bangsa kita dengan kucuran hibah hutang kayak gitu ya, yang akhirnya juga kemudian menjadi beban bagi kita hari ini. Coba lihat hutang kita semakin besar.
mungkin bukan IMF dan World Bank saja problemnya. Problemnya juga penggunaan hutang itu juga mungkin tidak tepat sasaran, bisa juga kan? Gitu. Nah, Mbak, ginilah. Kita memang kalau bicara persoalan negara, bangsa ya pasti banyak sekali. Ya. Dari sisi pandangan buruh saja sudah begitu banyak, apalagi sisi pandangan yang lain. Nah, tentu Mbak Nining ini punya mimpi lah. Kira-kira apa sih? Seperti apa yang diinginkan, dirindukan, kan seperti seorang orang tua merindukan anaknya ingin seperti ini. Nah, jadi kira-kira sebagai ibunda buruh, saya panggilnya, sebagai ibunda buruh, apa yang diinginkan untuk Indonesia ke depan ini? Simple sebenarnya, Bang. Nggak usah berat-berat pikir. Persoalannya para pemimpin ini mau atau enggak gitu ya gitu. Kalau enggak ya berarti salah satu Bang Zulpan juga harus bersiap-siap bersama rakyat kan itu. Oh, ya. Kalau kita sih sebenarnya kita banyak berdiskusi dan ngobrol itu kepada kalangan buruh atau masyarakat yang memang tersentuh dari berbagai macam problemnya. Rakyat itu juga nggak mau kok kalau misalkan harus diberikan ibarat orang mancing, belum mancing sudah dikasih umpan kan gitu. Tapi mereka harus diberikan bagaimana hal yang tepat gitu. Nah, bagi kita sebenarnya mandat dari Bhinneka Tunggal Ika Pancasila itu kan paling hal yang gampang sebenarnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Nggak terjadi ketimpangan yang punya modal, yang punya kuasa bisa semakin merajalela gitu ya. Yang nggak punya kuasa, yang nggak punya daya semakin ditekan. Sebenarnya masyarakat hal-hal seperti itu. Mereka hanya ingin boleh siapa saja memimpin negeri ini, tapi tentang persoalan kesejahteraan, keadilan itu adalah harus menjadi hal yang utama bagi harapan rakyat. Ya, jadi apa yang harus dilakukan supaya itu terwujud? Iya, kalau itu ingin terwujud, maka sebenarnya kan tinggal menjalankan apa yang menjadi mandat konstitusi negara. Problemnya, kenapa konstitusi negara itu tidak pernah dijalankan? Kenapa tidak menjadi prioritas kan? Atau tidak dijalankan belum sepenuhnya barangkali. Ya, ada yang dijalankan tapi masih sangat minimal lah kan gitu ya. Tapi kan kalau bicara maksimal itu kan ada proses yang harus dijalankan kan gitu. Nah, problemnya jangankan rakyat itu nggak neko-neko, Bang. Nggak minta mereka harus punya mobil 2, 3 kan. Yang penting bagaimana mereka cukup untuk makan, tempat tinggal, untuk rekreasi, dan kemudian bercengkrama dengan keluarga. Kenapa kaum buruh petani hari ini sering harus lebaran bertemu dengan keluarga? Karena mau nggak mau itu pilihan yang memang harus dijalankan. Kenapa? Setiap bulan upahnya habis untuk buat makan mereka. Udah pasti nggak cukup lah. Pulang lebaran itu berharap THR mau nggak mau itu harus kadang-kadang nambah ngutang kan gitu. Harus bertemu dengan keluarga. Nah, tapi kalau hal-hal yang seperti itu saja kita masih nggak bisa mencari jalan keluar dari persoalan rakyat, bagaimana mungkin kita bicara tentang mimpi-mimpi besar gitu ya. Nah, mimpi-mimpi besar itu harus diwujudkan oleh siapa? Ya, semua anak bangsa yang hari ini ingin bangsanya tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Semua anak dan bangsa juga yang tidak mau dijajah oleh bangsa sendiri. Oh iya, selain bangsa lain juga tentu bangsa sendiri gitu gitu. Artinya harus ada keadilan, pemerataan terhadap rakyat. Ya, baik Mbak, closing statementnya apa nih? Pertama, dalam situasi hal seperti ini tentu solidaritas adalah menjadi garda terdepan rakyat. Karena di masa COVID, rakyat bantu rakyat itu ternyata cukup menguatkan kerja-kerja rakyat gitu ya. Yang kedua adalah situasi yang tidak baik ini jangan pernah didiamkan. Itu yang terpenting. Supaya ada perubahan ya. Iya. Baik Mbak Nining, kita tidak terasa ini pasti sudah 1 jam lebih. Ini saya nggak sempat lihat jam karena menekuni apa yang disampaikan oleh Mbak Nining ya. 1 jam lebih kita ini bicara. Tentu Mbak Nining ini
harus menjadi dan sudah menjadi sebenarnya seperti ibundanya Maxim Gorky. Ya, masih berproses lah Bang. Nah, belum. Jangan, tapi sudah memulai. Dan ini mulai inilah kita harapkan mendapat dukungan besar, ya. Bahkan bukan hanya dari kalangan buruh, tani, pemuda, mahasiswa, ini perlu sekali saya kira. Nah, ini bagaimana meng-create ini menjadi satu kekuatan perubahan untuk memperbaiki keadaan Indonesia yang lebih baik yang akan datang. Terima kasih Mbak Nining atas waktunya juga. Ya. Luar biasa, kami senang sekali ya dengan statement-statementnya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya.